sesi berikut ini saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ketut Meniarte dari beliau ini Kabid Kelembagaan Diskop Provinsi Bali mewakili Pak Kadis ini. Ya mungkin bisa diceritakan di Dinas Koperasi karena paling tidak juga secara ekonomi kan koperasi kemudian UKM ya itu juga akan terdampak sepertinya dengan ada upaya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di Diskop Pak Ketut. Om Swastiastu. Oke, kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Jadi mungkin secara umum dulu dari penanganan dari pemerintah sendiri sudah kita ketahui bersama, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona itu sendiri. Bahkan Presiden RI sudah langsung memimpin untuk penanganannya. Dan juga untuk pariwisata sendiri itu ada kebijakan khusus untuk diskon penerbangan, demikian juga pajak hotel restoran yang mungkin itu diturunkan bahkan digratiskan untuk wisatawan. Itu tentunya untuk kebijakan untuk tetap agar pariwisata itu tetap menggeliat. Tapi lebih daripada itu kita juga di sektor koperasi dan UMKM tentunya ini juga kita lakukan upaya-upaya. Selain itu juga untuk anggaran pemerintah sendiri, jadi khusus untuk di Provinsi Bali, Bapak Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar APBD itu segera dicairkan di awal tahun ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada awalnya direncanakan mungkin di triwulan 3 atau 4 itu harus segera dicairkan di triwulan 1. Jadi ini maksudnya adalah untuk tetap menggeliatkan ekonomi. Jadi dengan adanya belanja dari pemerintah tentunya juga akan mendorong, walaupun mungkin APBD itu kalau tidak salah sekitar 10% lah pengaruhnya, tetapi kalau dengan ini didorong di awal diharapkan tetap menggeliat, tidak mandek seperti itu. Selanjutnya kita juga dari sektor koperasi dan UMKM memang visi-visi Pak Gubernur Nangun Satkertiloka Bali ini memang dari awal ingin menggerakkan koperasi sektor real, demikian juga UMKM. Dengan banyaknya koperasi simpan pinjam yang ada, rasanya sudah cukuplah di simpan pinjam, karena juga di simpan pinjam ada bank, BPR dan lain sebagainya. Nah, tetapi terobosannya adalah dengan menggerakkan sektor real. Jadi Bapak Gubernur sendiri sudah menerbitkan Pergub Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 itu tentang tata kelola minuman fermentasi khas Bali, yaitu bisa berupa arak Bali, tua, dan berem seperti itu. Nah ini sudah diatur tata kelolanya, maksudnya juga adalah untuk menggeliatkan para petani. Jadi petani arak itu biar secara legal menjual produknya itu kepada koperasi sebagai bahan baku untuk membuat minuman fermentasi yang legal. Jadi sudah ada. Setelah itu dari koperasi akan menjual ini sebagai bahan baku kepada pabrik yang memang sudah mempunyai izin. Nah seperti itulah tata kelolanya diatur sehingga petani ini tidak lagi dipermainkan oleh para pengepul dari segi harga. Jadi di sana sudah ditetapkan petani itu, koperasi itu harus membeli produk petani itu harga pokok produksi ditambah dengan 20% keuntungan untuk petani. Setelah itu koperasi menjual kepada pabrikan itu ditambah lagi 10% untuk keuntungan koperasi, sehingga diharapkan petani ini selain dia dari produknya sendiri sudah mendapat keuntungan 20%, nanti dia sekaligus adalah anggota koperasi. Ya, jadi dia akan mendapat lagi pembagian SAU seperti itu rancangan yang tata kelola itu diatur. Dan hari ini pun Pak Kadis Koperasi, makanya kami ditugaskan, beliau sudah Karangasem ya. Ini dalam rangka mengurus itu ya Pak? Iya, mengurus itu. Jadi tata kelola minuman. Ya, jadi untuk saat ini baru terbentuk 2 koperasi Pak, yang pemasaran arak ini, yaitu ada di Karangasem 1 di Triaka Buana dan di Buleleng ada di Les. Nah kita harapkan ini kan belum mewakili seluruh petani arak atau tua itu. Jadi Pak Kadis menginisiasi melakukan pendampingan kepada masyarakat, dikumpulkan, diberikan pemahaman terlebih dahulu, karena mereka walaupun sudah ada pergub ini, terus terang saja masih begitu percayalah bagaimana nanti tata kelolanya itu. Jadi masih selain itu juga
masih ada mungkin oknum dari pengepul yang selama ini kan mereka mendapatkan keuntungan dari petani itu, mempengaruhi para petani itu agar koperasi itu mungkin jelek dan sebagainya. Nah, yang ingin kita mungkin ini bagian dari menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat bawah gitu ya, supaya karena pariwisatanya agak mandek begini, petani ini bisa mendapatkan pendapatan lah gitu ya. Betul. Oke, itu yang sudah dilakukan oleh dinas koperasi. Salah satunya realnya begitu. Realnya seperti itu. Selanjutnya mungkin ini ada sedikit sisi positif juga. Kemarin barang-barang dari Cina juga kan agak tidak kembali lah. Ya. Nah, kemarin saat panen raya salak di Karangasem, biasanya kalau panen itu harga langsung anjlok. Ya. Tapi untuk tahun ini, khusus tahun ini itu harganya cukup stabil. Jadi mungkin karena tidak ada barang dari luar yang masuk ke Bali. Tidak ada buah-buahan dari Cina ini. Iya, betul. Jadi itu mungkin dampak positifnya. Jadi walaupun ini kita dalam kondisi krisis, artinya dengan virus corona ini, ternyata masih ada hikmah atau sisi positif yang bisa kita ambil, bahwa kita seharusnya juga berusaha mandiri. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan lokal itu sendiri seharusnya memang dari kita yang memenuhi dari luar seperti itu. Dan itu sudah terbukti di panen raya salak yang biasanya bahkan petani itu putus asa biasanya sampai dikasih minta lah, nggak ada yang mau. Nah itu kemarin syukur stabil harganya, jadi petani juga bisa mendapatkan pendapatan yang layak seperti itu. Baik. Jadi itu mungkin ada hikmahnya dari balik semua ini. Jadi mungkin kita perlu mulat sarira lah. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketut. Saya ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna, karena ada beberapa hal yang mungkin perlu kita semacam konfirmasi.